Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Nita Kumalasari SPD. Saya berasal dari Kalimantan Barat, SMA 3 Sungai Kakap, Kuburaya. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG Daljab Angkatan 4 di Universitas Negeri Gorontalo. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja yang akan dimulai sebentar lagi. Terima kasih banyak. Stand up, please. Greeting to teacher. Good morning, ma'am. Good morning. Sit down. Let's try together. Try again. Finish. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Are you okay today? I'm fine. Ya, sama juga fine. Nah, kebetulan karena kita mau menjelaskan, memang buka masker, tapi kamu tetap stay dengan masker. Oke, sebelum kita masuk ke materi kita, saya ingin tanya satu hal. Pernah mendengar cerita Tangkuban Perahu? Pernah mendengar cerita Candi Prambanan? Pernah mendengar cerita Jaka Kendir? Pernah mendengar cerita Pangeran Kodok? Apa itu? Cerita legend. Apa itu? Judul tadi itu apa? Cerita. Ya, cerita. Saat kamu dengar cerita itu, kira-kira kamu senang nggak bacanya? Senang. Apa yang dalam khayal kamu? Cerita kamu? Kayak kalau Pangeran Kodok, Jaka Kendir itu segala macam. Apa? Terhibur. Terhibur. Oke, terhibur. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Suatu hal yang menghibur pembaca atau pendengar itu disebut apa? Narrative text. Ya, narrative text. What is the narrative text? Adalah itu. Ya, teks yang berupa cerita yang bertujuan untuk menghibur Pembaca. Ya, itu ya, paham ya di situ. Nah, sekarang dalam narrative text ini terbagi ada beberapa contoh jenis teksnya, yaitu satu. Apa lagi? Satu lagi. Legend. Apa lagi? Dongeng. Apa lagi? Fable. Dongeng itu apa? Legend itu Indonesianya apa sih? Legenda. Apa itu legenda? Cerita yang berkembang di masyarakat yang meyakini kebenaran. Contohnya apa cerita legenda? Adakah contoh dari Malin Kundang nyata dari kejadian cerita itu? Apa? Batu. Iya, batu yang bersujud. Ya, karena apa sih Malin Kundang tuh? Berhak kepada ibunya. Oke. Legenda dari Malin Kundang apa lagi? Tangkuban Perahu. Ya, Tangkuban Perahu. Candi Prambanan. Oke. Apa lagi? Apa? Batu nangis. Mana Batu Menangis masuk legenda? Batu Menangis itu masuk dalam mitos. Sekarang saya tanya, Batu Menangis itu ada nggak sih? Tapi cerita ada. Itu disebut dengan mitos. Mitos adalah cerita yang berkembang di masyarakat, tetapi kebenarannya belum bisa kita buktikan. Kalau misalnya Malin Kundang, Candi Prambanan, Candi Borobudur, nah itu ada buktinya. Malin Kundang ada patungnya, dia lagi bersujud. Kalau Candi Prambanan ada buktinya. Apalagi Danau Toba. Nah, jadi legenda sama mitos bedanya di situ. Legenda itu ada buktinya, kalau mitos itu belum bisa dibenarkan. Oke, lanjut lagi kita ke mana? Dongeng itu apa sih? Cerita hayalan yang dibuat oleh penulis. Contohnya apa? Contohnya apa? Putri Salju. Apa lagi? Panggilan kata. Kodok. Ada tau nggak beda kata dan kodok? Kalau kodok tuh gemuk, besar, warnanya tuh totol. Tapi kalau kata itu dia kecil, terus kulitnya tuh licin, kakinya rada panjang. Jadi kalau lompatnya lebih jauh kata daripada kodok. Nah, jadi bedanya itu. Kata tuh agak bagus sedikit lah. Kalau kodok tuh yang ya kadang-kadang bunyi berbangkok, nah itu tuh kodok tuh gemuk, totol dia warna hijau. Nah, ada kodok apa lagi? Selain itu. Iya, Jaka Kendir. Ya, Jaka Kendir. Apa ceritanya? Ulang lagi lah. Apa cerita Jaka Kendir?
Ya, pada ditutup jadi boncel. Apa sih jadi kerdil? Oke, setelah dari adanya legend, ada apa lagi dongeng. Apa lagi contoh? Fabel. Fabel. Apa itu fabel? Cerita tentang hewan. Iya, cerita yang isinya tentang hewan dan biasanya itu berkaitan dengan pesan moral. Oke, lanjut. Sekarang kita fokusnya ke legend. Apa itu legend? Legend yang adalah berkembang di masyarakat dan jadi kebenarannya. Kita udah ambil contoh Malin Kundang, Tangkuban Perahu, Danau Toba, dan Candi Prambanan. Nah, sekarang kalau naratif teks pasti ada generic structure. Karena besar. Kita masuk dalam pengertian lagi naratif teksnya itu apa. Nah, sekarang kita lihat pengertian dari naratif teks adalah kind of a text we tell the story that past tense. Jadi ingat yang namanya generic dari definisi para naratif teks itu kita menggunakan past tense. Apa itu past tense? Masa lampau. Ya, tentang unsur bahasa di lampau. Nah, jadi contohnya digunakan dengan long time ago, once upon a time. Oke, lanjut ya. Sekarang bisa berupa legenda atau dongeng. Nah, sekarang kita masuk ke ini. Tujuan dari naratif teks apa? What is the purpose of narrative text? Adalah to entertain or amuse reader or listener about the story. Artinya tujuan dari narrative text itu adalah menceritakan kembali sebuah cerita dengan tujuan untuk menghibur pembaca atau pendengarnya. Kan intinya gini, kalau kamu membaca cerita Putri Salju, cerita Timun Mas, cerita Malin Kundang itu kamu terhibur. Adanya unsur cerita di situ yang menghibur pembaca, ya. Nah, lanjut. Nih, memiliki awalan, tengah, dan penutup cerita. Jadi, nah di sinilah kita masuk kepada yang disebut dengan generic structure. Apa sih generic structure itu? Nah, terdiri dari apa generic structure dalam generic structure dari naratif teks? Ada berapa? 1. Orientation. 2. Resolution. Apa sih orientation? Pengenalan tokoh dan latar tempat. Ya, orientation adalah set the scene and introduce the participants. Artinya pengenalan latar dan tokoh serta karakter dalam ceritanya. Yaitu termasuk dalam who, when, what, where. Nah, dalam teks yang kamu pegang itu, lihat di Candi Prambanan teks 1. Sekarang saya nanya, what is orientation? Nah, ingat, orientasi selalu berada di paragraf berapa? Pertama. Ya, paragraf 1. Coba, mana? Yang teks 1, Candi Prambanan. Coba kamu sebutkan, what is the orientation-nya? Yang mana orientasinya? Oh. Bandung Bondowoso. Jadi yang namanya orientasi selalu berada di paragraf pertama. Nah, dalam teks itu paragraf pertamanya dimulai dari once upon a time. Once upon a time artinya adalah zaman dahulu kala dan menggunakan jenis unsur bahasa simple past tense. Nah, jadi who di sini siapa yang dijelaskan dalam teks pertama? Iya, Bandung Bondowoso. Siapa lagi? Roro Jonggrang. Oke, jawab punya. When? When itu kapan? Ya, once upon a time. What? Apa dalam paragraf 1 yang diceritakan? Ngapa? Dia ngapa itu? Kalimat mana yang mengatakan apa yang ada dalam teks paragraf 1? Yuk. Apa? Oh, coba baca Nela. Nela, speak up. Apa? Hah? Apa? Baca. Gak apa-apa, baca. Baca aja.
Yang mana? Paragraf berapa? No, kita masih dalam paragraf 1. Yo, quote-nya apa? Oh ini Apa? Kira-kira apa? Gilberto fell in love with Prabu Baka. Iya, jadi ceritanya adalah in a war, Bandung Bondowoso killed the Prabu Baka, dan Bandung Bondowoso fell in love with Prabu Baka's daughter named Roro Jonggrang. Jadi di orientasi ini isinya adalah ada sebuah zaman dahulu kala ada seorang pangeran yang bernama Bandung Bondowoso yang berhasil dalam perang mengalahkan Prabu Baka. Ternyata Prabu Baka ini punya seorang anak yang cantik bernama Roro Jonggrang. Terus Bandung Bondowoso jatuh cinta, tapi Roro Jonggrang sudah tidak suka karena itulah yang membunuh ayahnya. Nah, itu intinya dari paragraf 1. Where, di mana tempat terjadinya cerita itu? Dia di Jawa Tengah. Oke, complication. Apa itu? Permasalahan. Iya, permasalahan yang dialami oleh tokoh utama. Sekarang masalah masuknya pada bagian yang mana? Paragraf berapa? 2. Paragraf 2. Coba sebutkan apa itu? Ini Iya, jadi paragraf komplikasinya dimulai dengan pertama otomatis karena si Bandung Bondowoso mau menikahi si Roro Jonggrang. Itu masalah awal munculnya. Lalu dari komplikasi awal ke tengah dan sampai puncaknya di mana apa? Roro Jonggrang membuat perjanjian, boleh kau menikahi aku, tetapi buatkan aku 1000 candi. Nah, dalam waktu 1 malam. Nah, bagi Bandung Bondowoso yang punya kekuatan lebih, punya kekuatan sakti itu kecil, kata dia kan. Kecil tuh bangunkan candi 1000 tuh 1 malam. Karena apa? Dengan kekuatan saktinya dia mempunyai bantuan jin. Maka pada malam hari itulah Bandung Bondowoso memanggil semua jinnya untuk membangun 1000 candi. Ternyata apa? Konflik lagi timbul di paragraf ini, paragraf 3. Apa? Nah, karena melihat kondisi kecepatan kerja si Bandung Bondowoso ini, Roro Jonggrang mulai takut nih. Jangan-jangan kawin dengan dia nih, kata dia kan. Aku tidak mau. Nah, maka Roro Jonggrang pun membuat sebuah trik. Apa? Membangunkan atau dia membangunkan ayam jago. Dia dengan cara apa? Dengan menumbuk lesung. Nggak tahu saya ya, kalau zaman dulu mungkin kalau udah beli lesung subuh-subuh tuh dianggap malam-malam dianggap ayam tuh udah subuh kali ya. Jadi ketika dia menumbuk lesung itu, ayam jago pun berkokok seakan-akan sudah subuh, sudah pagi. Nah, mendengar ayam berkokok, apa yang terjadi? Jinnya apa? Ya, nih, jenisnya tuh karena mendengar suara bunyi ayam berkokok sudah disangka pagi kan. Nah, jadi si apa itu jinnya itu lari semua untuk mengganggu. Hari ini udah mau subuh, udah mau matahari, bisa terbakar deh kan. Nah, ternyata si Bandung Bondowoso sadar nih apa? Konfliknya dia ternyata apa? Ya, di paragraf 3 apa yang terjadi? Bandung Bondowoso apa yang terjadi? Iya, tahu bahwa apa? Si Roro Jonggrang membohongi dia dengan menggunakan trik membangunkan ayam jago. Nah, jadi karena dia marah pada Roro Jonggrang, konfliknya apa yang terjadi? Maka candi yang ke-1000-nya adalah Roro Jonggrang. Nah, solusinya apa? Itu penyelesaian masalahnya adanya di paragraf berapa? Mana? Coba baca yang mana? Finally Bondowoso Iya, akhirnya Bondowoso tahu kebohongan Roro Jonggrang. Maka Roro Jonggrang dijadikan patung yang ke-1000. Dan itu benar adanya, benar kesana, udah melihat kondisi keadaan candinya yang berantakan di bagian halamannya, dan satu lagi candi yang paling besar, paling utama ada di tengah-tengahnya
moral value. Nah, jadi dapat kita simpulkan dalam naratif teks terdapat 3 generic structure. 1 adalah orientasi, 2 adalah communication, 3 Resolution. orientasi tadi apa? Penanggalan dan tempat. Iya. Kalau communication? Iya. Kalau resolution? Penyelesaian masalah. Paham sampai di sini? Oke, silakan kamu kerjakan latihan yang ada. Yang belum lengkap mengatik dulu. Pahami dari penjelasan Mem. Paham ya? Jangan lupa kerjakan yang terakhir adalah moral value-nya. Ya, moral value itu ada. Lembaga moral value juga dicari. Apa itu moral value dari teks tersebut? Itu kan ada 3. 1, kamu cukup menganalisis satu teks yang berkaitan dengan orientasi, komunikasi, dan resolution. Kemudian ada language feature-nya. Ada apa lagi? Ada social function. Nah, yang bagian activity 2 itu kamu harus membandingkan 2 teks. Teks 1 dan teks 2-nya juga terkait dengan struktur teksnya, kemudian language feature, dan apa lagi? Social function. Dan terakhir, activity terakhir kamu harus mencari moral value. Boleh pakai ini bisa potong. Moral value dari 3 teks yang ada, Prambanan, Telaga Warna, dan Banjarsari. Ya, silakan dicari moral value-nya apa. Ada yang datang, boleh. Ingat ya, penggunaan naratif teks itu ada past tense dan past continuous tense ya di situ. Jadi yang harus kamu ingat adalah penggunaan language feature adalah 1 past tense, 2 past continuous tense. Nah, kamu harus teliti di bagian sini ya. Ada past tense, ada continuous tense. Past tense pasti menggunakan verb 2. Kalau past continuous tense biasanya dia menggunakan was atau were. Ada di sini verbnya ditambah in. Nah, jadi kamu harus hati-hati dengan contoh perbedaan 2 jenis language features ini ya. There is a differences between past tense and past continuous tense. Nah, in the text you can find the differences. Dari sini
Udah. Ada bedanya enggak? Ya, semua nanti bakal dipanggil. Ya. The picture cuma to fill the column full. Matikan HP-nya. Ada yang kesulitan kemana? Apa? Kira-kira kamu tahu nggak cerita tentang Hah? Ini ya? Ya, oke. Besoknya oke. Dah? Belum? Lagi finish? Kira-kira nih, teks ini sama teks ini sama nggak penggunaan teksnya? Nah, beda. Oke. Ayo lihat. Dari teks ini, ya Telaga Warna dengan Beautiful Woman Banjarsari ini ada nggak perbedaan dia teksnya dari language feature-nya, penggunaan teksnya? Kalau ini, ada nggak? Siapa ini? Nah, ya. Disebut pasien, disebut finish? Iya. Finish. Finish mana? Finish. Kalau saya finish, yes. Kalau saya tunjuk, apa pengennya jawab sendiri. What do you want? You choose. I choose. Or you want to on? Mau saya yang pilih atau kamu yang pilih? Mau saya yang pilih ya? Yes. I choose. Who wants to answer the questions? Ya, jadi saya yang pilih. Oke, siap? Are you ready? Ready? Ready ya? Oke. For activity 1, I want ask apa ya yang kira-kira bisa untuk menjawab dulu. Sebelum untuk itu, tahu tentang teks apa di yang teks pertama? Candi Prambanan. Kamu udah tahu kan dari sini tentang apa kan Candi Prambanan kan? Sudah diceritakan di awal. Oke. Saya pilih. Siapa nih? Kamu. Muhammad Rizky. Can you answer the question in front of the class, please? Hello, apa? In front of the class. In front of the class, and please speak loudly. Okay. Dynamic structure, orientation, combination, resolution. Benar nggak? Is it true bahwa general structure of Candi Prambanan adalah orientation? Combination, resolution. Nah, benar? Benar. Sekarang saya nanya
jawab pula bang. Orientasi dalamnya apa? Orientasi dalam itu tuh apa-apa? Siapa orientasinya? Siapa tuh? Tokohnya siapa? Dengan? Iya, Lojong. Oke, lanjut komplikasinya dari paragraf berapa bang? Sampai? Resolusinya? Apa? Di paragraf berapa bang? Mana? Bacakan bang. Betul sih sebenarnya karena dia tuh 4 karena ternyata ada satu spasi yang tidak terlewati. Apa yang mana bang? Finally, also painted original picture. Iya, good. This is good. Benar? Benar. Oke, applause. Oke, lanjut ke activity 2. Nah, ini ada two different text dan you want to membandingkan ya. Kamu harus membandingkan dua teks ini berdasarkan dari tadi generic structure, lagi social function. Bang, social functionnya apa bang? Belum jawab bang. Selesai kok bang? Lagi bang. Selesai dia, udah lupa. Social functionnya apa tadi? Apa sih itu entertain itu? Apa entertain itu apa? Apa? Untuk menghibur pembaca. Iya, menghibur pembaca. Bagaimana? What is the language feature-nya? Language feature-nya? Bahasanya apa yang dipakai? Simple past. Simple? Past. Nah, pas itu tentang apa sih bang? Lampau. Oke, thank you. Applause again. Paham ya? Betul jawabannya? Sekarang di activity 2 membandingkan dua teks. Membandingkan dua teks yang berbeda yang terkandung dalam generic structure, social function, and language feature. Saya lagi, I choose? Atau kamu pengen jawab sendiri? Nia. Oh, what is your name? Okay, Adriana. Go on. Please go to in front of class and answer the questions by your own self. Okay. Teks 2 itu apa-apa aja sih yang teks yang kedua yang dibandingkan teks apa? Teks apa itu? Judul teksnya apa? Dengan? Oke. Sekarang bandingkan teks 1 dulu. Teks 1 dan teks 2. Bandingkan langsung. General structure-nya bagaimana dengan 1 2-nya? Teks 2-nya? Berarti sama. Nah, untuk teks yang activity kedua, teks 1 dan teks 2-nya berarti untuk urusan generic structure itu sama. Nah, saya nanya dulu kamu bang. Nah, di teks 1, orientasinya siapa sih orangnya? Tokohnya di teks yang telaga warna? Siapa orangnya yang telaga warna? Telaga warna. Siapa orangnya? Siapa? Prabu apa? Siapa? Siapa? Ayo, siapa? Ada yang ketemu nggak? Siapa yang kira-kira orangnya yang di telaga warna? Prabu and? Iya, Prabu and Queen. Kalau yang Banjarsari, siapa orangnya? Ini banyak. Banjarsari siapa? Siapa Banjarsari? Pak Bom. Pak Bom. Iya kan? Benar kan? Oh ya Pak Bom. Oke. Lanjut Kak. Social functionnya apa? Paragraf yang teks 2-nya? Jadi teks 1 dan teks 2 social functionnya fungsinya untuk to entertain the readers atau menghibur pembaca. Nah, yang language feature-nya apa? Past tense. Benar? Benar. Teks 2-nya? Bagaimana? How about you?
Iya, good. Applause again. Thank you very much. Moral value. Oke? Nah, sekali lagi saya tanya, who want to answer the number one about the moral value-nya? Ayo, kira-kira siapa yang mau jawab nomor 1 untuk moral value? Siapa? Oke. Apa? Situ ya. The Legend of Telaga Warna. Pesan moralnya kita harus bersyukur sama apa yang kita punya dan kita tidak boleh menjadi sombong. Oke, apa itu telaga warna? Telaga Oke, warna. thank you very much. Berarti kita harus bersyukur ya, thank for the God. Oke, betul dan tuh kira-kira moral value-nya? Iya, betul ya. Lanjut nomor 2. Siapa mau jawab? Ada? Ayo, ayo. Henry, want to answer the question number? The Legend of Prambanan Temple. Ya, apa itu? Don't reach the point towards anyone, don't be a greedy man, don't be wicked to others. Iya, good. Applause dulu untuk si. Apa itu kata Indonesia-nya, Henry? Ngapa? Moral value-nya? Tidak boleh ngapa kita. Tidak boleh sombong. Yang itu, pembanaan. Tidak boleh bohong. Tidak boleh berbohong. Tidak boleh berbohong. Good. Ada yang bisa jawab yang terakhir? Oke, good. Jelas. Apa itu? Teksnya apa? Apa itu? We have to that. Apa sih itu? Ya, ceritanya tentang apa? Belajar itu tentang apa sih? Apa? Hah? Apa? Ayo, apa? Apa sih tentangnya? Apa? Ayo. It's really difficult to find the moral value about the. Iya, ini adalah salah satu moral value-nya, salah satu bukti kita bersyukur karena adanya Nyi Banjarsari yang membuat yang membuat nama desa Banjarsari. Ya, understand what is? Paham? Yes. Yes, betul semua? Silakan dinilai berapa nilainya? Silakan 100 ya. Supaya benar semua silakan dikumpulkan. Salah satu silakan dikumpulkan ya. Gini nih. Dikumpulkan. Kumpulkan ke sini. Nah, Mem tidak bisa matikan laptopnya karena laptopnya ternyata berkunci bergembok. Bisa dimatikan. Tidak tahu di mana. Oke, silakan dikumpulkan. Nah, sudah semua? Oke. Nah, sekarang yang mau saya tanyakan adalah what is the conclusion? Apa kesimpulan kita hari ini? Memahami tentang niat naratif teks. Memahami tentang Naratif teks. naratif. Apa sih naratif teks itu? Teks yang berupa cerita yang bertujuan untuk membaca. Yang bertujuan Untuk membaca. Nah, contohnya seperti apa sih? Dongeng, Apalagi? Babel. Nah, tambahan tadi yang kamu sudah sebut apa tadi? Batu menangis. Itu masuk Mitos. kepada mitos. Apa itu mitos? Sama kurang lebih kayak legenda, cuma Tahu. ya kita belum tahu apakah benar ada atau tidak. Ya. Nah, kamu udah tahu apa itu tentang naratif teks. Kamu udah tahu contoh naratif teks. Sekarang apa lagi yang kamu ketahui dari pelajaran kita hari ini selain apa itu jenis struktur ini? Complication resolution. Apa sih orientasi itu? Pengenalan tokoh beberapa tempat. Iya, berada di paragraf berapa? Pertama. Paragraf pertama. Di situ Comprehension. apa tuh complication? Permasalahan di dalam tokoh utama. Iya. Sekarang kan tanya lagi. Complication itu terbagi antara yang biasa, ya, complication dasar, tengah, puncak. Artinya setiap permasalahan itu ada di awal, ada di tengah, ada di akhir. Maka komplikasi itu selalu dimulai dari paragraf berapa? Kedua dan seterusnya. Iya, paragraf 2 dan seterusnya hingga mencapai bagian yang mana? Selesai masalah. Terus resolution apa itu? Penyelesaian masalah. Artinya komplikasinya menurun, maka disimpulkanlah ada penyelesaian masalah. Sekarang tanya lagi, selain pengertian, selain contoh, selain generiknya, apa lagi satu yang kamu harus pahami?
pahami dari teks naratif? Penggunaan apa? Language feature-nya menggunakan bahasa apa? Lampau. Apa bahasa Inggris? Past tense. Oke, good. Sekarang sudah ada definition, sudah ada example. There is a generic structure and there is a language feature. Terakhir, and the last, what is the social function? Iya, entertaining reader. Artinya social function atau fungsi sosial dari naratif teks adalah menghibur pembaca. Oke, do you understand about this today? Yes. Ya, paham sudah? Tidak ada yang mau ditanyakan? Sudah paham ya? Jadi intinya hari ini itu kita tanya lagi. Do you have fun? Yes. Are you tired? No. I hope so. Oke, silakan dikemaskan materinya, buku-bukunya silakan dikemaskan. Silakan siapkan diri untuk pulang untuk berdoa. Oke. Silakan siapa yang pimpin doa? Pimpin doa. Ya. Dapat kita semua doa.